yang berjudul Patologi Organisasi dan Penyihatan Organisasi. Ya, kita masuk pada bab pertama, yakni definisi patologi organisasi. Patologi organisasi adalah gangguan atau disfungsi pada aspek-aspek organisasi seperti konflik internal, kurangnya komunikasi, kesulitan mengelola perubahan, dan ketidakpatuhan terhadap nilai, yaitu ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kinerja, dan reputasi perusahaan itu sendiri. Studi patologi organisasi melibatkan identifikasi penyebab masalah, analisis dan dampaknya sendiri, dan strategi perbaikan melalui berbagai metode penelitian. Penting bagi memimpin sebuah organisasi itu untuk menangani patologi ini demi kelangsungan dan keberhasilan dari organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi patologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi patologi organisasi termasuk yaitu kurangnya identitas pribadi dan budaya organisasi yang kuat, inkonsistensi antara tujuan individu dan organisasi, pembagian kerja yang tidak terstruktur, peran yang tidak jelas, serta kurangnya komunikasi bisa menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi patologi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang tidak seimbang dan kurangnya penghargaan bisa jadi itu dampaknya meliputi kebingungan, konflik, menurunnya produktivitas, serta hambatan pertumbuhan organisasi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang, setelah kita bahas tadi tentang patologi organisasi, maka tentunya harus ada yang namanya penyihatan organisasi. Maka termasuk dari dampak patologi organisasi adalah berkurangnya terjadi pengurangan pada kinerja organisasi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena tidak selarasnya, ada ketidakselarasan antara tujuan individu dengan organisasi. Kemudian juga terjadi ketidakpuasan anggota tim karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Mungkin karena lingkungannya sudah berubah, yang awalnya baik kemudian menjadi tidak baik, kemudian dia mungkin yang awalnya di sana budayanya disiplin kemudian berubah, dan lain sebagainya. Nah, perubahan negatif dalam budaya organisasi itu juga termasuk salah satu dampak dari patologi organisasi. Juga keterbatasan pertumbuhan dan inovasi, ketidakmampuan bersaing dalam pasar, dan risiko kepatuhan dan hukum yang meningkat. Hal-hal ini bisa menghambat produktivitas, motivasi pertumbuhan, dan reputasi perusahaan, serta peningkatan risiko kepatuhan dan hukum. Maka tentunya dari apa yang saya sebutkan tadi, tentunya ada strategi untuk yang namanya penyihatan organisasi. Maka strategi dalam penyihatan organisasi itu melibatkan analisis. Perlu adanya analisis menyeluruh terhadap internal dan eksternal, semua yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Kemudian juga pengembangan. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan itu adalah visi jangka panjang, strukturalisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, juga melakukan pembaharuan budaya organisasi. Kalau semisal di organisasi tersebut ada budaya nepotisme, ada budaya tidak disiplin, ada budaya-budaya jelek lainnya, maka itu semua tentunya harus dirubah menjadi budaya-budaya baru yang tentunya lebih baik.
seperti itu. Kemudian melakukan restrukturalisasi yang tepat dan budaya yang mendukung inovasi, serta karyawan juga atau anggota organisasi tersebut yang terampil dan berkembang. Jadi meningkatkan mungkin pengetahuan atau skill dari anggota atau karyawan di organisasi tersebut, serta organisasi dapat meningkatkan fokusnya itu ditingkatkan. Kemudian organisasi dapat meningkatkan koordinasi, adaptabilitas dan inovasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ini merupakan apa yang saya katakan tadi adalah strategi di dalam melakukan penyihatan di sebuah organisasi. Kemudian implementasi perubahan dalam organisasi. Tentunya di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya perubahan. Itu adalah hal yang pasti terjadi. Maka perubahan dalam organisasi memerlukan langkah-langkah yang hati-hati dan terstruktur. Dengan apa? Dimulai dengan